Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akuntansi perbankan syariah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang transaksi mudharabah itu sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menghitung persentase nisbah dalam pembiayaan mudharabah. Nah, di sini ada dua metode perhitungan. Bagaimanakah caranya? Yuk simak video berikut ini. Jadi, dalam cara pertama itu ada tiga yang harus dihitung. Pertama, kita harus menghitung tambahan peningkatan omset, di mana rumusnya adalah 100% ditambah asumsi peningkatan omset dikali omset per tahun. Kemudian setelah menghitung tambahan peningkatan omset, kita harus menghitung proyeksi peningkatan omsetnya. Nah, proyeksi peningkatan omsetnya adalah pembiayaan bank dikali expected return dikali jangka waktu. Selanjutnya kita harus menghitung perhitungan nisbah bagi hasil, di mana rumusnya adalah expected return tingkat pengembalian dibagi proyeksi peningkatan omset dikali 100%. Nah, cara yang kedua yakni tambahan peningkatan omset sama dengan asumsi peningkatan omset dikali omset per tahun ditambah omset per tahun. Kemudian selanjutnya menghitung proyeksi peningkatan omset dengan rumus yang sama dengan cara pertama, yaitu pembiayaan bank dikali expected return dikali jangka waktu. Dan terakhir menghitung nisbah bagi hasilnya, yakni expected return tingkat pengembalian dibagi proyeksi peningkatan omset dikali 100%. Loh, apa yang membedakan antara cara pertama dengan cara kedua? Nah, cara pertama dan cara kedua perbedaannya adalah di tambahan peningkatan omsetnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. PT Amanah sangat optimis bahwa perkembangan hotel syariah akan berkembang pesat di Indonesia. Dimulai dari Semarang, PT Amanah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada customer agar dapat bersaing dengan hotel ternama lainnya, sehingga dapat mencapai target hunian kamar yang dikehendaki. Dalam rangka memenuhi biaya operasional yang semakin tinggi, PT Amanah mengajukan pembiayaan musyarakah ke PT Bank Syariah Persada. Omset rata-rata barang cetakan PT Amanah rata-rata 160 juta per bulan atau 1.1.920 juta per tahun. Untuk memenuhi biaya operasionalnya, PT Amanah memerlukan modal sebesar 800 juta. Modal kerja yang dimiliki PT Amanah hanya sebesar 200 juta, sehingga PT Amanah kekurangan modal sebesar 600 juta. Dan mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah pada tanggal 2 Januari 2013. Pembiayaan tersebut disetujui tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan surat nomor 223/BSM/2013. Akad pembiayaan ditandatangani hari Jumat tanggal 7 Januari 2013. Pencarian pembiayaan disetorkan ke rekening giro atas nama PT Amanah dengan nomor rekening 500.401.211.5 pada tanggal 7 Januari 2013. Dalam perjanjian pembiayaan antara lain memuat hal-hal sebagai berikut. Asumsi peningkatan omset pesanan barang cetakan setelah dibiayai meningkat sebesar 15% dari omset sebelum dibiayai. Expected return-nya 15% per tahun. Kemudian ada biaya-biaya, misal biaya administrasi 2% dari pembiayaan, biaya notaris 0,2% dari pembiayaan, dan biaya materai 6 tahun dengan tenor atau jangka waktu yaitu 2 tahun. Pokok pembiayaan dibayar setiap tanggal 6 per bulannya. Nah, ternyata dari laporan keuangannya realisasi omsetnya diketahui seperti tabel berikut ini. Nah, saatnya kita menghitung. Diketahui omset per tahunnya adalah 1.920 juta rupiah. Modal usahanya 800 juta rupiah. Modal yang dimilikinya 200 juta rupiah. Asumsi peningkatan omsetnya adalah 15%. Expected return-nya per tahun yaitu 15% dengan jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan. Yang ditanyakan adalah berapakah persentase nisbahnya dan angsuran per bulannya. Nah, kita hitung dulu pembiayaan yang dibutuhkan. Diketahui modal usaha yang dibutuhkan adalah 800 juta rupiah, sedangkan modal usaha yang dimiliki adalah 200 juta rupiah, sehingga kekurangan modalnya sebesar 600 ribu rupiah. Nah, saat ini kita hitung dulu tambahan peningkatan omset atau proyeksinya. Tadi kita sudah hitung bahwa tambahan peningkatan omsetnya 100% ditambah
asumsi peningkatan omsetnya sebesar 15%, maka jumlahnya adalah 115%. Nah, kemudian dikalikan omset per tahunnya. Omset per tahunnya diketahui adalah 1.920.000.000. Nah, ketika dihitung hasilnya, tambahan peningkatan omsetnya setelah diberi pembiayaan sebesar 2.208.000.000 per tahun. Nah, berikutnya kita hitung proyeksi peningkatan omsetnya. Pembiayaan bank dikali expected return dikali jangka waktu. Pembiayaan bank sebesar 600 juta rupiah dikalikan expected return-nya adalah 15%, dikali jangka waktunya adalah 2 tahun. Maka proyeksi peningkatan omsetnya per tahun setelah dihitung sebesar 180 juta atau 7.500.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita menghitung nisbah bagi hasil dengan rumusnya adalah expected return dibagi proyeksi peningkatan omset dikali 100%. Nisbah bagi hasil bank 180 juta dari mana? Dari expected return yang sudah kita hitung di sini. Proyeksi peningkatan omset sebesar 180 juta dibagi 2.208 dari tambahan peningkatan omset dikali 100%. Maka nisbah bagi hasil bagi bank diketahui 8,15%, sedangkan bagi nasabah sebesar 91,85%. Nah, berikut jawaban realisasi pembayaran bagi hasil. Kita bikin tabel bulan pertama. Realisasi omset, nisbah bagi hasil, dan jumlah. Diketahui realisasi omsetnya adalah 180 juta. Dari mana realisasi omset? Dari tabel yang sudah kalian lihat di slide sebelumnya. Nah, nisbah bagi bank setelah dihitung adalah 8,15%. Maka jumlah pembayaran bagi hasil yang diberikan kepada bank per bulannya tentunya berbeda-beda tergantung laporan keuangan per bulan yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak bank. Misal di bulan pertama, realisasi omsetnya atau keuntungan yang dimiliki oleh nasabah adalah 180 juta, kita kalikan 8,15%, maka bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebesar 14.670.000 rupiah. Nah, demikian perhitungan angsuran pada pembiayaan mudharabah. Di video berikutnya, kalian akan belajar tentang penjurnalan pada transaksi pembiayaan mudharabah dari mulai akad kerjasama hingga pelunasan pembiayaan. Simak video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.